Monggo, Oke, silakan. baik. Ya, terima kasih Mbak Karyas untuk kesempatannya. Oke, good afternoon, parents and students who are watching this live our Instagram. Let me introduce myself. My name is Gregoria Dian Puspitasari, but my students call me Miss Pipit. I'm an English teacher at Santo Yusuf Trobodo Elementary School, and I teach English from grade 3 until grade 6. Jadi saya mengajar dari kelas 3 sampai kelas 6. Dan bulan April ini kelihatannya saya, ya kalau nggak salah ini bulan ke-9 saya bergabung dengan Yohanes Gabriel dan mengajar di Santo Yusuf Trobodo ini. Gitu, Mbak. Baik, bulan ke-9 berarti sudah dari Juli ya, Miss, bener nggak? Iya. Iya benar, waktu pandemi saya masuk. Iya, baik. Gimana Miss rasanya ngajar bahasa Inggris di Tropodo? Betah nggak sampai sekarang? betah sekali. Anak-anaknya itu juga gimana ya, kalau kita ngajar itu respon, terus mungkin dari sisi orang tuanya juga saling mendukung, jadi antara guru dan murid juga saling mendukung anak-anak untuk pembelajaran daring ini, jadi semuanya saling berkolaborasi gitu. Baik, Miss. Kalau tentang SD Santo Yusuf Tropodo sendiri, Miss, boleh diceritain nggak sih, Miss, gimana model pembelajaran PJJ terutama di SD Santo Yusuf Tropodo? Oke, jadi selama pandemi ini mulai Juli kemarin ya berarti hitungannya itu kami tatap muka tapi menggunakan aplikasi Zoom. Jadi di Santo Yusuf Tropodo sendiri menggunakan 2 aplikasi yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi yang pertama saat kita menyampaikan materi kita menggunakan Zoom. Jadi kita bertatap muka, kita menyampaikan materi ke anak-anak. Lalu yang kedua adalah Google Classroom. The students can submit their work there. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas rumah atau PR mereka lalu dikumpulkan di sana. Jadi para guru tinggal mengeteknya di sana. Begitu. Oke. Miss, sebelum kita lanjut nih, kayaknya banyak yang menyapa Miss Pipit di kolom komentar nih ya. Selamat siang, Miss. Terus ada kayak, halo Miss Pipit, ada hati-hatinya juga. Boleh saya hai dulu, Miss, ke para muridnya nih. Selamat siang semuanya. Good afternoon. Oke. Boleh lanjut ya, Miss. Saya penasaran nih, Miss. Iya, boleh. Gimana sih, Miss, dulu waktu akhirnya memutuskan untuk kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris, bener nggak sih, Miss? Oke, so pertamanya tuh jadi sebelum saya lulus SMA pasti kan mencari universitas nih maunya kemana. Nah terus dari keluarga sendiri pengennya cari universitas yang bernafaskan Katolik. Nah akhirnya kita ketemu Universitas Katolik Widya Mandala. Nah beruntungnya juga dari 3 kampus ini lokasinya tidak jauh semua dari rumah saya, jadi kita kan belum tahu mau pilih apa nih sebenarnya jurusannya. Terus akhirnya kita kebetulan waktu itu ada pameran pendidikan di sekolah, lalu kita coba datang ke situ. Nah kita lihat-lihat jurusannya. Nah karena sebetulnya dari keluarga saya sendiri itu backgroundnya itu guru gitu, dari orang tua, dari apakah guru bahasa Inggris semua, Miss? Tidak, ada yang SMP, tapi kebanyakan guru SD. Iya. Oke. Terus habis itu saya lihat di situ ada jurusannya ada 2 yang pendidikan, ada jurusan fisika dan jurusan bahasa Inggris. Nah tentu saja saya memilih yang bahasa Inggris karena satu bahasa Inggris masih bisa saya pelajari, yang kedua fisika saya nggak bisa hitung-hitungan. Akhirnya saya masuk, ya saya coba masuk di situ. Akhirnya juga karena waktu itu masih jalur kerjasama, jadinya bisa langsung masuk gitu lah. Kenapa sih, Miss, kok harus bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris? Apakah memang suka bahasa Inggris atau gimana? Oke, awalnya tuh gimana ya, kalau waktu di SMA tuh saya suka bahasa Inggris, tapi sukanya tuh dalam taraf bahasa Inggris pasif gitu.
Jadi saya belum bisa berbicara Inggris. Cuma listening. Nah, jadi saya cuma jadi saya intinya saya suka aja, tapi suka itu pun saya juga belum menguasai yang sampai taraf kayak pinter banget gitu juga enggak. Akhirnya ya udah saya pilih bahasa Inggris saja. Hitung-hitung kalau misalnya pun saya tidak menjadi guru nantinya, saya bisa mungkin bisa menggunakan ijazah bahasa Inggris saya ini untuk ke tempat lain misalnya seperti itu. Tapi Tuhan berkehendak lain tetap menjadi guru. Wah, terus gimana sih Miss kok akhirnya memutuskan untuk jadi guru terutama di Santo Yusuf Tropodo? Waktu itu ceritanya gimana Miss? Oke, jadi waktu itu akhirnya dari sebenarnya waktu seperti semester 1, semester 2 itu, semester 3 itu masih bimbang ya, masih ini sebenarnya saya ini mau kemana gitu. Akhirnya lama-kelamaan setelah saya ikut PPL seperti itu, akhirnya saya mulai bangkit ya mungkin kelihatannya ini. Jadi tersadar gitu ya Miss ya? Iya. Akhirnya saya mendaftar juga di Yohanes Gabriel Perwakilan 1. Lalu tidak lama kemudian itu saya dipanggil dan berwawancara dengan Ibu Dina dan Bu Maria seperti itu. Jadi prosesnya juga nggak langsung ingin jadi guru, jadi masih tahap waktu itu proses ikut PPL dulu, merasakan oh ya enak juga ya mengajar itu, ketemu sama anak-anak, bisa bercanda. Ada keseruan gitu ya Miss ya, benar nggak sih? Kenapa? Ada keseruan tersendiri nggak sih ketemu anak-anak? Bener. Karena kan yang diajarkan sama kita ini apa ya, anak-anak muda gitu kan, apalagi kalau masih SD, SMP gitu kan, mereka masih polos-polos, diajak bercanda itu juga masih asik kayak gitu. Baik. Terus Miss, kita masuk nih ke topik utama siang hari ini. Menurutnya Miss Pipit, kenapa sih alasan pentingnya berbahasa Inggris pada zaman sekarang ini terutama? Okay, so why English is important? You guys speak in English then. Okay, I think in this era right now, we cannot ignore English because English is the common language spoken everywhere. Banyak kan sekarang entah itu di dunia nyata atau di dunia maya, pasti banyak orang yang sedang menggunakan bahasa Inggris. For example, nowadays many schools use English to deliver their material for the students. Jadi kalau saya lihat sekarang itu sudah banyak bermunculan sekolah-sekolah seperti National Trust yang menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris untuk mereka menyampaikan materinya ke para siswa. Lalu bisa juga kita lihat ketika di social media, when we go to Instagram, we see that many people use English for their caption. Jadi banyak kan sebenarnya itu orang-orang waktu kita lihat di Instagram itu yang menggunakan caption bahasa Inggris, entah itu mereka bikin sendiri captionnya atau ambil dari Google. Nah, sebenarnya itu nggak masalah karena dari situ sebenarnya kita juga belajar kan. Ini tuh artinya apa sih? Cocok nggak sih sama foto kita? Belajar kosakata baru atau mungkin juga malah grammar yang baru. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, right now many platforms give us access to communicate with other people around the world. Contohnya itu kayak kalau sekarang nih siapa ya? Ada yang seorang anak muda laki-laki yang biasanya sering kayak live bersama orang luar negeri itu loh Mbak. Apa namanya saya kok lupa. Kayak Omegle gitu ya Miss, benar nggak sih? Iya. Semacam website. Ya, bertemu dengan strangers gitu. Nah, dari situ kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu akan mempermudah kita kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris. So they can understand what we are talking about and we can understand what they are talking about. Jadi itu lebih mempermudah. Dari situ kita bisa mempunyai jaringan yang luas sebenarnya. Entah itu nanti kalau misalnya kayak adik-adik yang di SMA nanti misalnya punya kenalan dari luar negeri, terus dia bisa tanya-tanya informasi tentang kuliah di sana, beasiswa di sana itu bagaimana. Nah, itu jadi suatu keuntungan sendiri sebenarnya. Jadi bisa mengorek informasi walaupun nggak secara langsung ya, karena kan nggak langsung dari lembaganya itu. Lalu yang ketiga,
menurut saya penting juga karena sekarang itu di dunia kerja, apalagi nanti di masa depan, pasti banyak perusahaan juga yang mempunyai persyaratan harus bisa berbahasa Inggris, entah itu Bahasa Inggris, atau aktif ya. Nah, itu sebenarnya jadi keuntungan buat kita sendiri ya kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, jadi akan menjadi poin tersendiri untuk perusahaan itu melihat kita atau lembaga itu pun sendiri melihat kita gitu, Mbak. Oke. Jadi sama itu ya Miss ya, bahasa Inggris. Iya. Nah, terus boleh nggak sih Miss di spill nih, cara tips and trick supaya murid-murid atau siapapun bisa berani ngomong bahasa Inggris, karena nih Miss ya, kalau misalnya di masyarakat kita sekarang tuh kalau misalnya ngomong bahasa Inggris itu masih ada judgement gitu, bener nggak sih Miss? Jadi kayak kamu kok aku main Inggris sih gitu istilahnya. Soan gitu ya. Iya bener. Jadi bilang Itu gimana sih Miss? Bener banget. Tipsnya supaya kita nggak takut nih. Okay, so this is my personally opinion. So the first one is willingness to try to speak English. So without willingness, you will not able to start. Jadi yang pertama itu sebenarnya adalah kemauan. Jadi jangan peduliin orang lain sebenarnya ya. Kalau kita nggak punya kemauan itu sendiri, kita nggak akan segera untuk memulai, nggak akan segera memulai. Nggak akan bisa ya Miss ya. Iya, jadinya nggak segera mulai, nggak segera bisa juga. Nah, itu poin pentingnya sebenarnya yang pertama, kemauan, niat. And then if you want, you can. Bener nggak, Miss? Kenapa? So if you want, you can. Bener nggak? Iya, kalau misalnya kita niat pasti bisa kan? Pasti. And then the second one is don't be afraid of making mistake and don't be shy. Okay. When you try to speak English, when you start to speak English, let it flow. Jadi waktu kita mulai berbicara bahasa Inggris itu jangan takut buat salah, karena kita semua kan lagi belajar. Jadi benar aja nanti kalau ada orang lain yang suatu saat pasti ada kan orang lain yang mendengarkan kita berbicara dan ternyata mungkin pronunciation-nya kita atau grammar-nya kita salah, lalu dibetulkan, terima aja. Mungkin kalau di bahasa sekarang itu jangan baper gitu. Jadi jangan baper ya. Karena suatu saat kita pasti butuh saran itu dan kita akan menjadi baik dari saran tersebut. Jadi ya itu sangat membantu sebenarnya dari saran-saran dan kritik itu. Lalu yang ketiga, you can try to speak English with your friends or your mother or your father or your parents, I mean. And then if you don't have any partners to speak English, don't worry because you can speak to yourself. Jadi kalau kita punya partner yang bisa berbahasa Inggris itu sebenarnya suatu keuntungan buat kita, itu fasilitas kan sebenarnya buat kita. Kita bisa ajak, kita bisa melatih. Iya benar-benar. Kita bisa langsung berkomunikasikan. Kita juga nggak tahu apa yang akan dibicarakan oleh orang itu, lalu kita belajar untuk nge-push diri kita untuk harus bisa bicara bahasa Inggris dalam konteks yang kayak nggak bisa menolak kan, kita harus menjawabnya. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kita di rumah nih kelihatannya kok orang tua aku nggak bisa bahasa Inggris ya, atau teman-temanku kelihatannya kok suka ngejek aku nih kalau aku ngomong bahasa Inggris, nanti dibilangnya sok-sokan. Nah itu bisa kita sebenarnya bicara sama diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya nih udah jam 12, lapar nih. Nah, jadi kita bisa bicara sama sendiri. It's 12 already. I'm hungry. What should I eat? What about noodle? But I have noodle right now. Okay, I will make fried rice then. Nah, jadi kayak tanya-tanya sendiri, dijawab-jawab aja sendiri. Itu sih. Wah, itu tips yang luar biasa sih, Mas. Jadi kita bisa kayak misalnya pergi kemana gitu ya, ke suatu tempat yang baru, terus kita menemukan makanan yang baru. Ya udah kita aja bicara sendiri. It's delicious. I have to go to here again to try another food here kayak gitu. Boleh kita bicara sendiri sama diri kita sendiri. Itu kan kita sebenarnya juga mengasah dari situ. Atau dari film-film
yang ada subtitle bahasa Inggrisnya. Nah itu, jadi jangan cuma dibaca sih sebenarnya, jadi juga diucapkan. Jadi kita juga belajar cara pronunciation-nya mereka. Jadi waktu didengarkan juga nanti di pause, lalu kita coba cara bicaranya gimana. Udah seret nggak ya ini sama kayak yang di film? Kalau belum coba diulangi lagi. Gitu. Oke, baik, siap Miss. Mungkin ada murid-muridnya Miss Pipit atau siapapun yang ingin bertanya ke Miss Pipit tentang gimana sih Miss biar nggak takut dan sebagainya, boleh kasih di kolom komentar, nanti Miss Pipit bakal bantu jawab ya Miss ya. Ini ada yang komen juga nih Miss, I want cook noodles now Miss. Oke, ada yang mau bikin gini Miss ya. Oke, you can cook now. Nanti dimarahin Terus ada yang mamanya. komen juga. Ada yang komen juga Miss, use the simple words. Benar nggak Miss? Ya. Jadi simple words itu mempermudah kita. Benar sekali. Sebenarnya kita bisa gini ya, Mbak. Di sekitar kita ini kan banyak benda ya sebenarnya. Kalau kita mau sebenarnya kita bisa menghafal mulai dari misalnya dari kamar kita sendiri aja gitu. Kita kasih ini apa? Sticky note. Nah, kita tulis sih bolster, ada pillow, ada blanket. Coba kita hafalin nama-nama benda yang ada di ruangan itu dalam 1 hari atau 2 hari misalnya seperti itu. Nanti kalau sudah hafal kita coba pindah ke dapur atau kita coba pindah ke ruang tamu. Nah dari situ sebenarnya kita jadinya mengasah untuk sambil mengingat, sambil tahu kosakata yang baru yang sebelumnya belum kita tahu. Gitu. Miss, ada lagi nih Miss pertanyaan, bagaimana cara termudah berkomunikasi dengan anak-anak menggunakan bahasa Inggris? Nah, gimana nih Miss? Oke, cara termudahnya yang pertama yang pasti itu tadi kemauan. Kalau misalnya Benar. kalau misalnya dibilang mudah, sebenarnya kalau kita baru mulai itu nggak ada sesuatu yang mudah sebenarnya ya. Kayak saya sendiri pasti dulu waktu kuliah itu juga merasa tertekan gitu, kayak harus bicara bahasa Inggris, disuruh apa ini namanya, dosennya harus bicara bahasa Inggris all the time. Di situ sebenarnya kayak ada pressure, tapi dengan adanya kemauan itu tadi semuanya menjadi mudah. Saat kita sudah mungkin di semester akhir, saat kita harus mempresentasikan skripsi kita yang berlembar-lembar dengan bahasa Inggris, nah itu jadi mudah. Jadi sebenarnya kemauan sama mungkin sedikit baca-baca juga itu tadi ya, dari informasi ini, dari kosakata baru dari situ. Jadi meskipun diawalinya dengan hanya good morning, good afternoon, itu juga udah baik menurut saya, karena kan untuk sebagai pemula itu sudah permulaan yang bagus untuk membiasakan anak-anak juga mendengarkan bahasa Inggris juga. Jadi boleh dari sentence-sentence yang sederhana ya Miss ya, kayak tadi good morning atau bisa haven't you eat, kayak gitu-gitu ya Miss ya. Iya, bisa. How are you today? Bisa kayak gitu. Dari situ anak-anak juga akan merespon. Terus nanti mungkin ada kan beberapa anak yang memang sudah pintar bahasa Inggris. Dari situ guru pun bisa belajar dari mereka. Jadi nggak hanya nggak hanya murid yang belajar dari guru, tapi guru juga dari murid dari situ. Baik, terakhir nih Miss, ada yang ini kayak dia curhat ya Miss ya. Miss, biasanya kalau mau belajar bahasa Inggris itu berbicaranya agak susah Miss gitu. Maksudnya gimana Miss biar nggak kesusahan gitu? Nah, biasanya ini murid saya waktu itu juga pernah seperti itu. Saya beri tugas video. Biasanya kalau saya beri tugas video itu yang biasanya speaking ya, karena saya ingin lihat mereka berbicara gitu. Nah, ada juga beberapa dari mereka itu bilang gini, Miss, tugasnya boleh bahasa Indonesia enggak? Loh, ini kan Gimana ya? Nah, terus dia bilang gini, nggak bisa bahasa Inggris Miss gitu. Ya sudah, terus saya coba kasih tahu mereka, coba kamu bikin skripnya dulu, jadi ditulis dulu apa yang mau ditulis, mau dibicarakan, ditulis dulu inti-intinya, kamu baca dulu sebelum direkam, dibaca dulu. Nah kalau sudah mulai paham, ayo mulai direkam pelan-pelan, nanti pasti bisa, akhirnya juga bisa dia. Jadi dia belum coba sudah bilang dulu nggak bisa. Oke, ini ada yang tanya terakhir banget nih Miss. Miss, if you take English lesson,
student can help our English. Wah, ini kayaknya bisa PC atau personal chat ke Miss Pipit kali ya, Miss ya. Wah, oke, Miss Pipit terakhir banget buat hari ini. Boleh nggak sih Miss dikasih info gimana sih PPDB di SD Tropodo? Mungkin ada yang mau daftar di SD Santo Yusuf Tropodo, gimana caranya Miss? Ya, baik, terima kasih Mbak Karya. Jadi untuk PPDB SD Santo Yusuf Tropodo, kita langsung datang ke sekolah kami di Jalan Brantaswaru. Nanti tinggal lihat di Google Map kalau misalnya tidak ketemu. Nah, di situ nanti Bapak Ibu atau anak-anak bisa langsung mendapat penjelasan dari petugas kami, dan kami masih membuka jalur promosi sampai besok Sabtu. Jadi jalur promosinya sampai besok. Iya. Nanti kalau sudah daftar hari Senin akan mendapat jalur umum. Jadi ayo buruan datang sebelum jalur promosinya berhenti. Nanti bisa juga melihat informasi kita di Instagram kita, melihat kegiatan kita di Instagram, lalu di YouTube juga. Instagramnya apa Miss? Boleh disebutin nggak? SDK Sanyu Tropodo. Oke, baik Miss Pipit. Miss Pipit, ini kayaknya banyak yang masih bertanya ke Miss Pipit. Nah, buat yang bertanya mungkin bisa nanti personal chat ke Miss Pipit. Nanti Miss Pipit pasti bakal bantuin buat jawab. Siap ya Miss ya? Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi Miss Pipit sudah bersedia bergabung bersama kami dan berbagi tips and trick yang sangat berguna ya Miss ya. Sehat terus ya Miss.